api neraka. Ya, ini adalah suhud dan harta yang haram. Wa yaquluna fi butunihim naran, yang mereka masuk adzabun syadid. Ya, atas mereka kemurkaan Allah. Ikhwatul iman, rahimanillah wa iyyakum. Mohon maaf terputus kembali hubungan kami dengan Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan insyaallah taala akan kami coba kembali untuk menghubungi beliau yang berada di kota Medan, masih dalam pembahasan Al-Kabair, poin yang ke-27, yaitu dosa besar para pemungut pajak. Nah, sambil menunggu akan kami jeda terlebih dahulu dengan jeda yang satu ini. Taib khan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Afwan sekali lagi, mohon maaf sekali lagi karena koneksi kita terputus, dan kita akan melanjutkan ya pembahasan kita tentang dosa para pemalak dan para pemungut pajak tanpa hak. Ya, jadi dikatakan tadi adalah sahibul muqsi adalah alladzi ya'khudhu minan nas ma la yulzimuhum syar'an. Bahwa sahibul maksi ini adalah alladzi ya'khudhu minan nas, yang mengambil dari manusia apa-apa yang tidak wajib mereka keluarkan secara syar'i. Ya, bil qahri wal jabar. Ya, dengan paksa, secara paksa. Jadi yang ditarik itu bukan zakat. Ya, kalau zakat ya itu boleh ditarik secara paksa. Namun ini bukan zakat, mereka menariknya secara paksa. Wala syakka fi annahu min a'zamidz dzunub wa akbariha wa afsyahiha. Ya, tidak syak lagi bahwasanya ini termasuk a'zamudz dzunub, dosa yang paling besar, ya dosa yang paling besar, yang paling keji. Ya, fa innahu ghadabun wa dzulmun wa asfun 'alan nas. Karena ini adalah suatu perkara yang memicu kemarahan, kebencian. Ini adalah perbuatan zalim. Ini adalah asfun 'alan nas, merugikan manusia. Wa isya'atun lil munkar, ya, wa amalun bihi. Dan ini juga merupakan bentuk menyiarkan, ya, memunculkan perbuatan mungkar dan melakukan kemungkaran itu, wa dawamun alaihi, dan terus-menerus melakukannya, ya. Wa ma dzalika kullihi, ya. Namun demikian, walaupun itu adalah perbuatan mungkar, memicu kemarahan, ini adalah kezaliman, mengambil harta manusia secara zalim, ya, secara tidak sah, ya, secara tidak halal, ya, dan itu terus-menerus dilakukan. Walaupun demikian, fa in taba min dzalika, jika dia bertaubat, ya, jika para pemalak ini dan para pemungut pajak, ya, ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, waraddal madzalim ila arbabiha, dia mengembalikan kezaliman-kezaliman yang pernah diambilnya itu, harta-harta haram yang pernah diambilnya itu kepada pemiliknya, ya, sahhat taubatuhu wa qubilat, ya, sah taubatnya dan diterima insyaallah taubatnya. Ya, namun para ulama mengatakan lakinnahu ba'idun, ya, ayaf alla min dzalika. Ya, akan tetapi ba'id, sangat jauh sekali dia untuk bertaubat. Ya, likasratil huquq wa intisyariha finnas. Karena banyak sekali hak-hak yang harus dikembalikannya, sudah banyak sekali mungkin, ya, orang yang dipalaknya, ya, orang yang dipungut, ya, yang dipungut hartanya secara zalim tadi, ya, sudah sering kali dia memalak orang, ya, sudah sering kali dia melakukan pungli, ya, dan sudah tersebar di tengah-tengah manusia. Wa ada mutayyinil mazlumin, sementara dia enggak ngerti lagi siapa yang dizaliminya, ya, susah untuk dia bertaubat darinya. Wa haula'i kadhaman ma la yajuz, dhamanu aslihi minaz zakawat. Dan mereka ini juga termasuk orang-orang yang, ya, tadi kita sebutkan, orang-orang yang mengambil zakat lebih daripada ketentuannya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Taib. Wa ila ghairi dzalika mimma qad kathura fil wujud wa amila alaihi fi sairil bilad. Ya, dan juga bentuk-bentuk lain yang banyak kita lihat keberadaannya, ya, di tengah-tengah manusia dan dilakukan oleh banyak manusia di hampir di seluruh negeri. Ya, termasuk di tempat kita, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, praktik-praktik seperti ini banyak kita temukan, ya, praktik-praktik pemalakan, ya, penarikan harta manusia secara tidak sah,
Ya, ini banyak kita lihat pungli, ya baik itu di kita katakan di jalan-jalan maupun di pasar-pasar. Ya, biasanya dilakukan oleh para preman ya yang berkeliling mendatangi para pedagang, menarik dari mereka setoran-setoran, bayaran-bayaran tanpa hak, ya. Ya, bukan sesuatu yang hak, ya. Kalau misalnya kita katakan uang kebersihan dan lain sebagainya itu mungkin hak. Tapi mereka memalak ya tanpa tanpa hak, ya kita katakan tanpa hak. Hanya sekedar mengambil persenan ataupun beberapa persen dari para pedagang itu. Atau mereka berdiri di batas kota, ya lalu mereka menyetopi atau menghentikan kendaraan-kendaraan para pedagang, ya lalu minta bayaran dari mereka. Kalau tidak boleh lewat. Kalau tidak bayar, tidak boleh lewat atau akan diganggu ya perjalanan mereka, ataupun akan diambil barang dagang mereka secara paksa. Nah, ini termasuk kita katakan praktek-praktek yang banyak berkembang ya di tengah-tengah masyarakat. Nah, hendaknya para pelakunya ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini termasuk salah satu dosa besar, ya. Ini termasuk suhud, ini termasuk kezaliman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat 42 yang kita bacakan tadi. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia, melampaui batas di muka bumi tanpa hak, mereka itulah yang akan mendapat azab yang pedih. Ya, para ulama mengatakan di antaranya Al-Imam Adz-Dzahabi termasuk di dalamnya wa huwa dakhilun fi qaulihi ta'ala. Al-Makkas dakhilun fi qaulihi ta'ala. Ya, sahibu maqs, para pemalak, penarik pajak, ya, pemungut pajak, pemungut cukai, ya, orang yang melakukan pungli, ini masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan ini juga termasuk harta yang suhud. Ya, dan Nabi SAW mengingatkan kepada kita tadi bahwa tidak akan masuk surga, ya, daging, ya, yang tumbuh dari harta yang haram, ya, dari harta suhud. Neraka lebih pantas untuknya. Ya, neraka lebih pantas untuknya. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan termasuk di dalamnya adalah al-mukkas. Ya, orang-orang yang memalak harta manusia, yang melakukan pungli, yang memungut pajak, memungut cukai, ya, secara zalim dari harta manusia. Ya, nah bukan ya suatu kewajiban yang harus mereka keluarkan seperti zakat. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. At-Tibi menggolongkan dia termasuk a'zamul mubiqat, termasuk dosa-dosa besar yang membinasakan, ya, dosa-dosa besar yang membinasakan, yaitu al-maks, yaitu menarik pajak ataupun memalak manusia tanpa hak tadi. Jadi hendaknya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, kita berhenti dari perbuatan seperti ini. Dan ini merupakan bentuk kezaliman, ya, atas harta manusia, ya, menebarkan kebencian dan permusuhan di tengah-tengah manusia, menyebabkan kerusakan di atas muka bumi, ya, memicu kejahatan, ya, di tengah-tengah masyarakat, ya, sebagaimana yang kita lihat sekarang ini ikhwan fillah, ya, banyak sekali kerugian, ya, yang timbulkan dari pungutan-pungutan seperti ini, ya, di mana para pedagang itu, ya, kita katakan terpaksa menaikkan harga dari barang dagangannya, ya, terpaksa menaikkan harga karena dia sudah menghitung di dalamnya pungutan-pungutan liar, ya, karena kalau dihitung-hitung ternyata pungutan liar itu hampir sama dengan harga barang itu, maka dia naikkan 2 kali lipat dari harga barang yang sebenarnya. Ya, kalau harga barang itu misalnya 1.000 perak, ya, pungutan-pungutannya itu sampai 1.000 perak juga, maka terpaksalah dia untuk menutupi, ya, kita katakan cost itu, ya, yang harus dikeluarkannya itu, dia naikkan barang dagangan itu, harga barang dagangan itu menjadi 2 kali lipat. Ya, jadi dia jual 2.000 perak. Kenapa? Karena 1.000 perak akan dia serahkan kepada para mukas ini, para pemalak ini. Dan yang rugi juga masyarakat. Yang rugi juga orang banyak. Banyaklah orang, kita katakan, para masyarakat yang tidak mampu membeli barang-barang yang harus dibeli, yang harus mereka beli. Nah, demikian ikhwan fillah, ya. Nah, ditambah lagi ini akan merugikan, ya, kita katakan banyak orang, ya, termasuk di antaranya adalah para pedagang itu sendiri. Ya, boleh jadi usaha mereka akan gulung tikar. Orang-orang takut berdagang.
Ya, karena mereka akan mengeluarkan kita katakan biaya lebih dulu yang besar sebelum mereka buka toko. Nah, sekarang ini kalau kita mau buka toko misalnya di pasar, kita harus sediakan dana cadangan untuk para pemalak ini. Nanti datang kita katakan kelompok-kelompok pemuda dan mereka menarik setoran dari kita. Nah, terpaksalah kita keluarkan. Nah, kalau tidak toko kita tidak aman misalnya. Ya, atau dagangan kita tidak berjalan lancar dan lain sebagainya. Hingga akhirnya ya ini para pedagang banyak merugi, ya, hingga banyak orang-orang yang kehilangan mata pencahariannya. Ya, kehilangan mata pencahariannya. Ya, kemudian karena kehilangan mata pencaharian, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka berbuat kejahatan. Ya, timbullah penyakit-penyakit sosial, mencuri dan lain sebagainya, mau berdagang, ya dipala orang, ya, dipungut orang dari sana sini. Ya, dia tidak bisa berdagang. Nah, akhirnya bagaimana? Mereka melakukan perbuatan-perbuatan jahat lainnya, ya, mencuri ataupun menipu dan lain sebagainya, hingga meratalah ya kerusakan di muka bumi. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Maka dari itulah para ulama menggolongkan al-muktas atau sahibul maksi ini ya termasuk salah satu di antara pelaku dosa besar, termasuk di antara al-mubiqat, ya, dosa besar yang kita katakan membinasakan. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan juga ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, ya, bahwa inna sahibal maksi finnar. Inna sahibal maksi finnar. Sesungguhnya sahibal maksi yaitu orang-orang yang melakukan pungutan liar, ya, menarik pajak secara tidak sah atau zalim pada manusia, kemudian juga orang-orang yang memalak harta manusia secara ya tidak sah, ya. Nah, ini adalah melakukan pungli. Ini pelakunya finnar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelakunya berada di dalam neraka, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi juga sudah kita jelaskan perkataan dari Al-Imam Al-Munawi, Abdul Rauf Al-Munawi di dalam Al-Faidul Qadir, ya, bahwa jika dia menghalalkan perbuatan itu, maka dia bisa kafir karena menghalalkan ya perbuatannya, ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Namun jika dia tidak menghalalkannya, ya dia tahu itu haram, akan tapi ya karena nggak ada lagi pekerjaan lain dia lakukan itu, maka ya jika dia tidak bertaubat, jika dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, ya, dengan melaksanakan syarat-syarat taubat, di antaranya mengembalikan harta-harta orang kepada pemiliknya, maka jika dia tidak bertobat, maka yu'adzab fiha ma'usatil mu'minin masya Allah. Dia akan diadab di dalam neraka jahannam bersama para pendosa dari kalangan kaum mukminin selama waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi juga kita sudah jelaskan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, bahwa sahibul maksi ini, orang yang melakukan perbuatan dosa ini, ya, menarik pajak para pelaku pungli, ya, orang yang memalak manusia, ini sangat kecil kemungkinan untuk bertaubat. Ya, artinya apa? Dia merasa enak dengan perbuatannya dan dia susah untuk mengembalikan harta-harta itu kepada orang. Nah, maka dari itu khanifiddin azani Allahu aikum jami'an, hendaknya kita bersungguh-sungguh di dalam menjauhkan diri kita dari perbuatan ini dan senantiasa menasihati kaum muslimin, ya, agar tidak terjerumus di dalam dosa ini, ya. Nah, demikian. Dan bagi para pelakunya hendaklah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segera berhenti dari perbuatan itu, kemudian menyesali perbuatan itu, dan kemudian berazam untuk tidak kembali melakukannya di kemudian hari. Kemudian ya kembalikanlah harta-harta manusia kepada para pemiliknya. Kalau tidak, ya kita katakan banyak-banyaklah bersedekah, membersihkan harta kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menerima taubat kita. Nah, demikian ikhwan fillah, a'azzani Allahu jami'an. Coba lihat betapa aman dan damainya, ya, satu negeri ataupun dunia ini jika bersih dari para pemalak, ya, dari para para pelaku pungli, ya, dari orang-orang yang menarik cukai dan pajak secara zalim terhadap manusia. Dan betapa indah kalau kaum muslimin melaksanakan kewajiban mereka, yaitu kewajiban zakat, ya, dan banyak-banyak bersedekah serta menghilangkan
ya tabiat buruk yang melekat pada manusia, yaitu as-suh, yaitu kekikiran. Ya, Allah telah mengingatkan kepada kita, wa uhdiratil anfusus suh, sungguhnya telah tertanam dalam diri manusia itu, yaitu sifat kikir. Ya, bunuhlah sifat kikir itu, rajinlah berderma dan berinfak, ya, dan tunaikanlah kewajiban zakat kita. Ya, niscaya itu akan akan membuahkan suatu kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Ya, dan mudah-mudahan perilaku-perilaku seperti ini itu bisa bisa hilang di tengah-tengah masyarakat. Karena ini juga tergolong penyakit masyarakat dan sangat mengganggu, ya, khususnya para pedagang, para pelaku pasar dan orang-orang yang berbisnis, itu sangat terganggu dengan keberadaan orang-orang seperti ini. Nah, demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, pertemuan kita pada hari ini, ya, berkaitan dengan dosa al-mukas atau sahibul maksi, yaitu mereka-mereka yang menarik harta manusia secara zalim. Ya, mereka yang memalak harta manusia, ya, melakukan pungli, pungutan liar, menarik pajak dan cukai secara zalim dari harta manusia, ya, selain dari kewajiban zakat yang harus mereka keluarkan, ya. Nah, demikian. Nah, itulah dia kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Qulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Syukran jazakallahu khairan barakallahu fiik para ustaz. Dan demikian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, pendengar radio Roja dimanapun anda berada, sesi materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah ta'ala dari pembahasan Al-Kabair, poin yang ke-27, yaitu dosa besar para pungut pajak. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi anda yang ingin bertanya di 0218236543 atau di pesan singkat di 0819896543. Dan untuk mengawali pertanyaan pertama akan kami ajukan pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat, yaitu banyak sekali pertanyaan yang senada, ya Ustaz, mengenai pembahasan kita di kesempatan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya Ustaz, lalu bagaimana dengan kami yang bekerja di kantor-kantor pajak atau yang berhubungan dengan hal tersebut dengan penghasilan kami? Mohon beri nasihat yang insyaallah yang bermanfaat bagi kami, Ustaz. Silakan. Iya. Mengenai pajak yang ditarik oleh negara, ikhwani fiddin azanillahu jami'an, di sana ada beberapa bentuk, ya, pajak yang memang hak, ya, boleh negara itu mengambilnya selain dari zakat, ya. Misalnya, ya, pungutan yang diambil oleh negara untuk membiayai angkatan bersenjata, ya, yang bertugas untuk menjaga negara. Nah, itu boleh diambil, ya, berdasarkan, ya, kita katakan masalih al-mursalah, ya. Jika misalnya negara itu tidak akan bisa berjalan tanpa itu, ya, apalagi sekarang ini kita lihat kebutuhan negara itu besar, ya, dan tidak mungkin tertutupi misalnya dengan zakawat atau dengan zakat. Maka dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin, ya, boleh jadi, ya, pungutan yang dilakukan oleh, ya, negara itu sah adanya. Namun tidak semua. Kalau kita lihat kenyataan dan realitas sekarang ini, negara itu mengambil pajak dari semua perkara, bahkan kadang-kadang yang tidak hak, ya. Bahkan, ya, jelas-jelas itu dari yang haram, misalnya pajak dari, ya, misalnya dari pabrik bir, minuman keras, ya, dari tempat-tempat prostitusi ataupun yang lainnya, ya, dari para pedagang yang, ya, kita